Dalam memilih sebuah gaming mouse, memang ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Contohnya kayak sensor yang digunakannya, switch yang digunakannya, atau mungkin dari segi fiturnya, desainnya, atau bahkan bagi kalian RGB merupakan salah satu kriteria dalam memilih sebuah gaming mouse. Tapi sebenarnya ada satu hal yang sangat amat penting, yaitu ukurannya. Di video kali ini gue mau mereview Razer Viper Mini yang memang disiapkan untuk orang-orang yang butuh gaming mouse dengan performa yang bagus, tapi butuh ukuran yang cukup kecil. Sekarang kita mulai aja reviewnya. Nah, untuk kelengkapannya kita bakalan dapat sebuah dus, manual book, satu buah stiker Razer Chroma, pelit banget jer cuman satu doang elah, satu buah kabel ties, dan satu unit mouse-nya. Nah, untuk setnya udah pasti ambidextrous. Ingat-ingat aja kalau Razer Viper itu pasti ambidex, entah itu Viper Ultimate, Viper, ataupun Viper Mini. Mereka bertiga itu bedanya cuma di fitur, ukuran, dan harga pastinya. Oh ya, Viper Mini ini right hand ambidex ya, bukan pure ambidex kayak Razer Lens Head. Di bagian kirinya ada mouse button 45, bentuknya kecil, travelnya oke, penempatannya juga bagus. Untuk side gripnya ini polos, tanpa tambahan tekstur sama sekali, apalagi ada rubber finish. Untuk scroll wheelnya udah dilapisin karet dengan tekstur titik-titik, dan ini karakternya itu yang tajam-tajam feedbacknya, artinya tactile-nya itu sangat amat berasa. Jujur gue sih lebih suka yang less feedback. Kemudian di bagian belakangnya ada satu buah tombol DPI. Dan untuk finishing bodinya ini khas banget mouse-nya Razer. Textured matte black yang lumayan kasar dan ini asik banget sih ketika dipakai. Sekarang kita pindah ke bagian bawah. Ada dua buah mouse blade PTFE yang memiliki feel smooth dan cukup licin kalau kalian gunakan di surface yang bahannya itu Cordura Fabric. Tapi gue udah compare sama MM300, ternyata di MM300 ini stopping powernya lebih berasa. Tapi justru itu lebih enak sih ketika dipakai untuk main game FPS. Lanjut, untuk kabelnya dia memiliki panjang 1,8 meter dan ini adalah paracord-nya Razer yang disebut sebagai Razer Speedflex Cables. Performanya sih bagus karena ringan, untuk elastisitasnya gua rasa masih ada yang lebih lentur, tapi overall ini udah oke banget sih. Oh ya, untuk USB header-nya ini belum pakai gold plate, dia malah pakai aksen hijau-hijau ala Razer gitu. Viper Mini, sesuai namanya, mouse ini memiliki panjang yang tidak lebih dari 120 mm, jadi masuk ke ukuran small mouse boleh lah ya. Dengan berat sekitar 61 gram, jadi dia juga masuk ke lightweight gaming mouse. Overall untuk di tangan gue dengan ukuran sekitar 18 x 7,7 cm, Viper Mini ini bisa gue klaim sebagai mouse claw grip yang paling enak yang pernah gue coba seenggaknya sampai sekarang ini ya. Meskipun sebenarnya gue masih kadang-kadang pakai hybrid atau palm di Viper Mini ini karena memang tangan gue ukurannya kecil, di sisi lain gue juga memang suka ambidex dengan ukuran yang kecil. Oh ya, sebagai bonus gue compare nih ukurannya si Viper Mini versus Daxa R2 dan Daxa R Wireless. Memang mungkin di video kelihatannya nggak beda jauh, tapi jujur ini ketika dipakai beda banget rasanya cuy. Bahkan kalau gue bandingin sama Daxa R2 yang sekilas ukurannya 11-12 dan mungkin secara angka pun nggak terlalu beda jauh, tapi memang secara feel ini beda jauh cuy. Lanjut, untuk switchnya Viper Mini ini menggunakan Razer Optical Switch. Ya, ini adalah optical switch, bukan mechanical switch. Tapi jujur gue nggak tahu ini sebenarnya collab sama Omron atau memang pure developed by Razer. Soalnya biasanya untuk mechanical switchnya Razer itu kan collab sama Omron. Yang jelas lifespan-nya ini sampai 50 juta kali klik. Dan Razer klaim si optical switchnya Razer ini memiliki respon yang super duper cepat, yaitu 3 kali lebih cepat daripada mechanical switch. Dan secara angkanya itu ada di sekitar 0,2 milisecond. Untuk feel-nya sendiri meskipun ini adalah optical switch, tapi gua rasa sama-sama aja sih kayak mechanical switch Razer pada umumnya. Dan untuk responnya udah jelas ini cepet sih, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk sensornya, Razer menggunakan Razer Optical Gaming Sensor yang itu adalah sebenarnya PixArt PMW3359 untuk di Viper Mini ini. Dengan 8500 dpi, 300 IPS tracking speed, dan 35G acceleration, bagi gua sih udah sangat amat cukup. Sepanjang pengetesan gua, ini sensor emang udah enak banget sih dari akurasinya, kecepatannya, dan responnya. Gue juga nggak menemukan adanya isu aneh-aneh seperti track loose, spinning, dan yang lain-lainnya. Menurut gue, sensor ini udah sangat amat cukup untuk dipakai main game kompetitif. Sekarang gue akan bahas softwarenya, yaitu Razer Synapse. Yang pertama, ada pengaturan key assignment, dimana kita bisa nyeting fungsi dari masing-masing tombol yang ada di Viper Mini ini. Dan jangan lupa kalau di Razer Synapse itu, kita bisa ngaktifin mode Hyper Shift yang bisa digunakan untuk merubah fungsi dari left click.
Berikutnya ada pengaturan untuk DPI level dan di sini disediain maksimal 5 slot, tapi bagusnya kalau kita pengen 2 doang ya bisa di sini nyalain 2 doang. Karena si Viper Mini ini kan tombol DPI-nya cuma 1 doang. Jadi ketika ngaktifin cuma 2 mode DPI ya cyclingnya itu nggak terlalu lama. Di bawahnya ada pengaturan polling rate yang mentoknya itu sampai 1000 Hz. Lanjut ada pengaturan untuk lampu-lampuannya. Di sini yang pertama itu kayak semacam quick setting gitu ya, tapi sebenarnya kita juga bisa masuk ke Chroma Studio. Tapi sayang sekali ada 2 kelemahan di lampu-lampuannya Viper Mini ini. Yang pertama adalah dia cuma single zone, jadi logo Razer dan underglow yang di bagian belakangnya itu nggak bisa disetting dengan mode atau warna yang beda ya. Terus yang kedua, nampaknya ini lampunya itu cuma 1 cuy. Gara-gara dia nggak bisa mode yang biasa gue bilang rainbow wave alias warna-warni tapi ngalir gitu ya. Sayang sekali itu nggak bisa. Jadi kalau kita masukin ke mode yang rainbow dan segala macam, dia cuman kayak color shift doang, berubah-ubah warna tapi nggak gradasi ngalir gitu. Sayang banget sih, agak aneh ngeliat Razer tapi begini lampu-lampuannya. Dan yang terakhir ada pengaturan untuk mousepad calibration. Oke, gue rasa reviewnya cukup. Si Viper Mini ini dibanderol dengan harga Rp659.000. Dan kesimpulannya untuk di harga Rp659.000 menurut gue worth aja sih. Karena dia punya desain yang bagus, build quality-nya juga bagus, performanya nggak malu-maluin. Paling satu hal yang agak gue sayangkan ini di bagian RGB-nya doang. Sebenarnya gue nggak terlalu fanatik sama RGB ya. Mau ada mau nggak, bodo amat gitu untuk di mouse ya. Tapi di dusnya itu ada tulisan Razer Chroma RGB. Terus kita dapat stiker juga yang outline-nya itu khas banget Razer Chroma. Makanya kalau di DA Essential kemarin gue nggak terlalu banyak komplain karena memang itu diciptakan untuk single color doang. Jadi ya udah bodo amat hijau doang kan. Kalau ini udah bisa warna-warni, cuman sayang sekali nggak heboh. Jadi agak aneh aja ngeliatnya sebuah Razer support Chroma tapi nggak heboh RGB-nya. Itu doang sih. Dan untuk target pasarnya ini udah kelihatan banget buat kalian yang butuh mouse dengan ukuran cukup kecil. Entah itu kalau gripper ataupun hybrid palm yang suka mouse kecil atau emang yang tangannya kecil kayak gua ya. Dengan performa yang pastinya nggak malu-maluin. Itu aja dari gua, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye!